Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di videoku. Aku Raditya Nanda Rohman, dan di video ini aku akan menunjukkan hasil River of Life atau Sungai Kehidupan yang telah aku buat selama beberapa hari ke belakang. Ini adalah hasil dari pengerjaan River of Life atau Sungai Kehidupan yang telah aku kerjakan selama beberapa hari ke belakang. Ini dia. Gambarnya termasuk gambar yang simpel sih, dan pewarnaannya itu nggak terlalu bagus menurutku. Tapi bagiku gambar bukanlah hal yang terlalu penting. Yang terpenting adalah makna yang terdapat pada gambar itu sendiri, dimana menurutku gambar yang simpel tetapi bisa menyampaikan makna yang ingin aku sampaikan itu udah cukup. Seperti itu. Selanjutnya aku akan menjelaskan elemen-elemen yang ada di gambar ini, maknanya itu apa aja. Kayak yang pertama ini, bagian sebelah sini ada namanya hilir sungai. Hilir sungai ini punya makna sebagai titik awal kehidupan dari seorang Raditya Nanda Rohman, di mana ia mulai lahir dan mulai beranjak dewasa di rumah ini, di rumah dia sendiri, di rumah saya sendiri. Dan kenapa ada pohon di sini? Pohon ini tuh sebuah pohon mangga, dimana saat kecil dulu di rumahku terdapat sebuah pohon mangga yang anehnya itu nggak berbuah mangga. Selanjutnya ada beberapa penjelasan di bawah sini, yang mana menjelaskan mulai dari aku lahir di tahun berapa, terus kepribadianku sendiri itu kayak gimana, dan lain-lainnya. Dan di sebelah sini ada riwayat pendidikan yang telah aku lewati dan sedang aku kerjakan, mulai dari sekolah dasar hingga ke SMK saat ini juga. Bagian sebelah sini terdapat elemen-elemen yang mewakili minat dan cita-citaku sejak kecil hingga sekarang. Setelah itu ada juga, kalau dilihat-lihat bagian sini, sungainya itu dia naik ke atas gunung kayak gini. Jadi dia mendaki gunung gini. Maknanya adalah aku sedang mendaki sebuah gunung, yang mana gunung itu sendiri adalah sebuah masa depan yang terdapat matahari di sini. Tujuanku untuk mendaki gunung sendiri adalah untuk melihat sebuah sunset atau sunshine, dimana sunset atau sunshine ini mewakili masa depan yang cerah. Jadi maknanya adalah aku sedang mendaki sebuah masa depan untuk melihat sebuah masa depan yang cerah. 26 Mei tahun 2007, Raditya Nanda Rohman atau aku lahir ke dunia. Aku lahir dalam keadaan normal di Rumah Sakit Kramat Jati, Polri. Aku tumbuh dan berkembang sebagai anak yang jarang berbicara atau mungkin tidak pernah untuk berbicara. Bahkan sampai mamaku sendiri mempunyai sebuah kata-katanya sendiri tentang diriku, yakni Radit kalau nggak digong tuh nggak bakal bersuara. Ini agak lucu sih memang, memakai pendekatan dimana mendekatkan diriku dengan sebuah gong, dan itu lumayan lucu sih. Keluargaku termasuk keluarga yang berkecukupan. Hampir semua kebutuhan yang aku butuhkan itu bisa dipenuhi, alhamdulillahnya. Sejak kecil aku suka sekali untuk berimajinasi, mulai dari hal yang masih masuk akal sampai nggak masuk akal. Contohnya itu dari yang masuk akal tuh apa ya, aku juga bingung. Kebanyakan tuh ketika anak kecil berimajinasi tuh hal-hal yang gak masuk akal. Kayak dulu tuh berimajinasi untuk terbang, dan sampai yang paling mustahil itu berimajinasi untuk menjadi time traveler. Tapi saat kecil itu dulu aku paling sering berimajinasi tentang teknologi. Salah satunya tadi adalah menjadi time traveler atau bisa
bolak-balik ke masa lalu atau ke masa depan gitu. Karena suka berimajinasi inilah aku menjadi tertarik untuk mengetahui lebih tentang teknologi pada saat kecil itu. Kayak di mata anak kecil waktu itu kan teknologi itu udah kayak keren banget gitu kan, kayak keren parah, parah, parah. Nenekku adalah seorang perawat di Rumah Sakit Persahabatan Cipinang, dan karena profesi nenekku inilah aku menjadi terinspirasi untuk menjadi seorang dokter waktu kecil juga. Selain di bidang teknologi, saat kecil aku sudah tertarik di bidang kedokteran saat itu. Kalau nggak salah tuh di umur waktu TK 4 atau 6 tahun gitu. Aku memulai pendidikanku di umur 4 tahun dan bersekolah di TK yang bernama TK Wijaya Kusuma II. TK itu TK yang berada dekat sama rel kereta api. Iya, rel kereta api. Jadi gak heran kalau ketika belajar itu ada kadang suara kereta api klaksonnya itu kedengeran sampai situ karena ya dekat dengan rel kereta api. Banyak guru-guru TK ku yang mengubah kepribadianku. Yang awalnya tuh aku anak yang pemalu, mungkin sedikit demi sedikit lebih bisa untuk mengutarakan isi pikiran yang aku pikirkan pada saat itu juga. Terima kasih guru-guruku pada saat TK. Oke, setelah lulus dari TK selama 2 tahun, aku melanjutkan di SD di umur 6 tahun, di mana aku sekolah di SD Islam Al-Musanifiyah. Bagiku, masa sekolah dasar adalah masa sekolah yang paling berkesan. Teman-temanku selama di SD juga sangat menyenangkan, semuanya lucu dan semuanya sangat baik. Para guru di SD juga punya karakteristik masing-masing yang tergolong unik-unik sih menurutku. Ada yang lembut, ada pula juga yang tegas. Meskipun begitu, mereka semua tuh menyayangi semua murid-murid yang ada di sana, termasuk aku dan teman-temanku juga. Selama di SD, aku tergolong menjadi anak yang berprestasi. Aku sering mendapatkan ranking di kelas ranking 10 besar, dan puncak dari prestasiku di SD itu adalah aku pernah mengikuti seleksi OSN atau Olimpiade Sains Nasional di bidang matematika di tingkat wilayah, tapi sayangnya nggak lolos gitu. Mungkin belum rezeki. Ini adalah piala yang aku ikuti dulu waktu lomba OSN di SD. Lomba OSN Matematika juara 2. Seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, aku berminat di bidang kedokteran. Nah, di SD ini aku melanjutkan cita-citaku ini dengan mengikuti sebuah ekstrakurikuler yang namanya itu Dokcil. Dokcil ini singkatan dari atau kependekan dari dokter kecil. Jadi kurang lebih ekskulnya itu sama kayak PMR. Dia di bidang kesehatan juga nanganinya. Dan yang paling berkesan itu selama menjadi dokcil adalah saat ada murid-murid, siswa atau siswi yang satu upacara itu ada yang sakit dan kita tuh kayak harus ngobatin mereka kayak gitu. Yang ngerasain aja gitu gimana jadi dokter kan, ngobatin murid-murid yang sakit pas upacara gitu kan udah kayak berasa jadi dokter beneran gitu kan. Setelah bersekolah di SD selama 6 tahun, aku melanjutkan di SMP Negeri 138 Jakarta. Alhamdulillah aku bisa bersekolah di SMP Negeri. Dan yang lupa aku bahas juga, saat SD karena umurku kurang waktu itu, masih 6 tahun dan jadinya tuh nggak bisa masuk SD negeri, tapi itu adalah bagian dari canon event atau takdir yang udah disusun sama Yang Maha Kuasa. Jadi aku bersyukur banget bisa masuk SD Islam Al Musanifiyah itu. Di kelas 7
saat-saat dimana aku beradaptasi di lingkungan SMP ku di SMP 138. Saat masih belajar di sekolah dulu, aku juga memiliki teman-teman dan guru-guru yang sangat baik. Mereka semua mengasihkan dan mereka semua unik-unik juga, dan tentunya menyenangkan untuk diajak berkomunikasi. Selama di SMP aku tidak mengikuti ekstrakurikuler apapun. Aku juga tidak melanjutkan ekskul dokcilku yang di SD sebelumnya, karena di SMP itu nggak ada ekskul dokcil, walaupun ada ekskul PMR juga. Tapi waktu dulu tuh pas di SMP, PMR itu isinya perempuan semua, jadi aku nggak masuk. Alasan sepele sih sebenarnya, tapi ya tidak banyak yang bisa aku ceritakan selama masa SMP, karena setelah kelas 7 itu, tepatnya kelas 7 semester 2 kan COVID-19 itu udah menyerang seluruh Indonesia. Jadi kita belajarnya daring atau PJJ. Jadi hampir semua masa SMP ku tuh dihabiskan di rumah aja. Sama daring ini aku mempunyai 2 orang teman yang sangat loyal, dimana mereka selalu menjadi teman game onlineku selama bersekolah di rumah atau daring belajar di rumah. Saat dulu kita selesai PJJ pasti kita bisa main game bareng-bareng gitu, ngobrolin hal-hal yang penting sampai yang gak penting, dan yang dan lainnya juga. Kita juga sharing-sharing tentang seputar tugas gitu. Karena kan PJJ ini aku dapat mengeksplor lebih banyak lagi tentang teknologi melalui internet. Suatu ketika di kelas 8, aku pernah melihat atau menonton sebuah video yang membahas tentang perjalanan hidup dari seorang Bill Gates. Bill Gates itu kan dia seorang yang bisa dibilang berpengaruh di bidang teknologi, karena dia membuat Microsoft kan, Windows. Dari situlah aku bisa terinspirasi untuk belajar lebih lagi tentang teknologi dari minatku yang kecil dulu. Dan di masa-masa akhir SMP ku, dimana artinya itu masa PPDB, saat memilih sekolah baru untuk melanjutkan jenjang pendidikan, di situ aku mengalami kebimbangan. Di satu sisi aku ingin melanjutkan sekolahku dengan masuk SMA, karena aku saat itu masih berkeinginan kuat untuk menjadi seorang dokter, dan di bidang teknologi itu masih dikesampingkan lah, masih lebih kuat yang menjadi seorang dokter ini. Tapi di sisi lain, karena dukungan dari orang tuaku, yang mana orang tuaku lebih mengetahui diriku lebih passionate di bidang teknologi, jadi bisa dikatakan berkat dukungan orang tuaku dan orang-orang lainnya juga, keluargaku, teman-temanku, aku memilih untuk melanjutkan ke bidang teknologi aja dan melepas cita-citaku untuk menjadi seorang dokter. Dan ternyata pernyataan guruku di sekolah dasar dulu memang benar adanya. Dia menyatakan tentang cita-cita itu pasti berubah-ubah sesuai dengan minat atau hal yang kamu sukai, kayak gitu. Dari penjelasan tadi juga aku mau ngejelasin juga nih, bagian sini kan ada 2 kayak gini nih. Di bagian sini menggambarkan cita-citaku yang udah berhenti di bagian sini, udah jadi jalan buntu. Cita-cita menjadi dokter digambarkan kayak gini. Makanya ada elemen-elemen gambar yang menggambarkan alat-alat kedokteran kayak gini, kayak ada masker, terus obat-obatan, ada jarum suntik juga. Dan di sini
Di bagian sinilah, di bagian yang menanjak ini, barulah di bidang teknologi ini yang lanjut. Kayak Bill Gates tadi ini yang telah aku sebutkan sebelumnya, ada Bill Gates, ada internet juga, website, dan ada gambar gerigi gini, ada laptop, HP, dan seterusnya kayak gitu. Setelah mengalami kebimbangan tersebut, akhirnya aku memutuskan untuk memilih sekolah SMK yang berbasis teknologi. Pada awalnya aku memilih untuk memasuki SMK Negeri 26 Jakarta. Tapi karena nilaiku yang kurang pada saat itu, akhirnya aku masuk ke SMK Negeri 69 ini. Yang mana di sini aku menemukan banyak teman-teman dan guru-gurunya juga yang sangat menyenangkan dan unik-unik banget. Pada masa kelas 10 dulu, aku mengikuti 2 ekskul, yang mana ini udah aku rencanain dari awal masuk sekolah. Yang pertama itu ekskul English Club. Dikarenakan dulu waktu di SMP, karena waktu itu kan explore di internet dan ngeliat video-video yang basisnya itu berbahasa Inggris. Jadi mau nggak mau aku secara nggak langsung itu diharuskan untuk belajar bahasa Inggris untuk menonton video-video yang buat explore itu tadi. Dan juga waktu SMP dulu aku kan juga baca komik-komik yang basisnya bahasa Inggris. Jadi sekalian baca komik, sekalian juga belajar bahasa Inggris gitu. Itu sih motivasiku untuk masuk English Club, karena suka bahasa Inggris dan lagu-lagu bahasa Inggris juga suka, dan bahasa Inggris itu unik aja gitu. Pandanganku dulu tuh waktu SMP, orang yang bisa bahasa Inggris, terutama accent British, karena aku dulu suka accent British kayak kayak gitu, kayak keren aja gitu kalau ngomong di depan umum gitu kan. Jadi itu sih alasanku untuk masuk ke ekskul English Club. Dan yang kedua, ekskul yang aku masuki itu namanya IT Club. Aku menyadari bahwa masuk jurusan SIJA ini tujuannya untuk belajar tentang teknologi kan. Jadi sayang aja gitu kalau kita sebagai anak SIJA nggak masuk ke IT Club. Karena menurutku pembelajaran yang diberikan oleh guru itu mungkin terbatas dan kita membutuhkan pelajaran tambahan dari IT Club ini. Aku masuk ke bidang programming karena ini udah pas banget buat diriku ini, karena aku udah nyoba-nyoba ngoding juga waktu kelas 8 yang aku sebutkan juga tadi, yang lihat video Bill Gates itu. Aku nyoba-nyoba ngoding tapi masih simple sih, karena minat di teknologi dulu kan masih dikesampingkan dan masih difokuskan ke bidang dokter kan. Jadi gitu sih. Alhamdulillahnya di SMK ini aku lumayan berprestasi. Dari kelas 10 kemarin aku mendapatkan ranking 10 besar terus. Dan pencapaian terbesarku di kelas 10 kemarin itu adalah mengikuti seleksi LKS tingkat wilayah, tapi sayangnya belum lolos juga. Dan pencapaian selanjutnya itu ada masuk semifinal 10 besar IO Festival dari Universitas Tarumanegara, dan itu tingkatnya udah setara nasional harusnya. Matahari, insya Allah masa depanku akan seterang matahari pagi. Aku berharap untuk masa depanku aku bisa mencapai semua cita-citaku dan keinginanku, dan aku bisa konsisten dengan apa yang telah aku mulai, bisa lebih baik lagi dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarku, bisa membahagiakan kedua orang tuaku, dan bisa lebih memahami perasaan orang-orang di sekitarku. Oke, itu adalah River of Life atau Sungai Kehidupan
dari seorang Raditya Nanda Rohman. Semoga bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.